Halo? Halo, Kak. Oke. Nah, Oke, kalau gitu terus kalian gimana? Udah dini nggak sama Pak Hisham kalau ada UTS kayak minggu depan gitu, terus praktikumnya apa gitu, udah belum? nggak ada Belum apa-apa. ada, Kak. Belum ada ya? Belum ada sama sekali ya? Oke. Kalau gitu nanti ku tanyain materi untuk praktikumnya apa, nanti ku tanyain, nanti ku kasih tahu ke kalian ya. Supaya bisa belajar juga, soalnya aku kan ini kelas kalian tuh kasihan tau nggak? Kayak kita Zoom cuma berapa kali, terus kalian dapat materi cuma berapa kali gitu kan. Terus kebanyakan itu 80%-nya kalian tuh cuman disuruh baca modul dan nebak sendiri gitu kan. Terus yang error-error gimana? Ya, sedih banget ya Dek Aziz ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita belajar bareng-bareng nanti kalau kalau kalian waktu belajar atau di luar jam ini ya, jam kuliah gitu kalian belajar dan error itu boleh tanya. Tanya aja terserah. Maksudnya ke aku gitu Atau terserah. UTS, Kak. Coy, tolong. Bisa aja ya. Oke. Kalau bab 2 kemarin, itu kalian belajar tentang apa? Kalau bab 2 itu variabel. Variabel itu kan kayak bilangan, tipe, ya kan? Sebenarnya aku tuh mau ngasih tahu, cuman kata Pak Isyam, ini aja ya udah nggak apa-apa. Kita belajar untuk minggu ini yaitu tipe data koleksi. Tipe data koleksi itu ada 4 ya. Ada yang list, ada dictionary, ada yang namanya set. Set itu apa? Himpunan. Ada namanya tuple. Kayak gitu. Nah, aku mau langsung kita terjun langsung supaya kalian juga nggak bingung. Itu seperti apa? Jadi kita langsung ke ini aja. Udah? Sudah kan? Belum, Kak. Masih sedang. Udah. Oke. Kalian itu kebanyakan pakai Python, aplikasi Python-nya. Jadi, sebenarnya nggak masalah karena namanya juga kan kita bahasa Python ya. Jadi, sama aja gitu. Cuman kalau Python itu print-nya satu-satu. Jadi aku dapat ini ya, katanya waktu kemarin ngerjain tugas kalian pakai Python ya. Kebanyakan pakai itu ya. Jadi, untuk kedepannya coba kalian pakai Jupyter, tapi jangan di-download kayak pakai web aja gitu. Itu simpel banget coy. Dan kalau nge-save juga sama gitu. Mending saranku pakai itu ya. Kalau pakai Python nggak apa-apa, cuman kalian pasti sabar. Itu terlalu sabar sih, print satu-satu, di print satu-satu. Kayak gitu. Tapi nggak masalah. Oke, lanjut aja. Ya, kesel. Kak, Iya. buat buka Jupyter Lab itu berarti bisa langsung lewat lab aja ya, nggak usah pakai command window. Iya, langsung aja lewat web gitu loh, Dek. Tuh, Wah. iya, langsung. Kan waktu itu udah aku jelasin nggak kalau pakai Jupyter itu tinggal ini di web, Jupyter Ori gitu. Habis itu di Binder, udah deh, selesai. Soalnya kemarin saya tuh dikasih tahu sama Pak Angga bukanya lewat command window, jadi saya bukanya lewat command window mulu, nggak lewat web. Oh gitu. Oke, sebentar. Ini WiFi UIN terlalu cinta aku ya.
KMG di SC kah itu? Iya, di SC. Oh, Iya. kayak ada piala-piala. Iya. Kalian udah pernah SC gitu lah. Aku di SC sekarang, guys. Oke. Lanjut. Oke, langsung aja ya. Kita tuh belajar yang pertama itu tipe list. Nah, jadi kalau tipe list itu tuh objek. Jadi itu gini, ini tuh merupakan suatu data. Jadi itu kalau ini tuh semuanya, tipe data ini ya maksudnya ya semua data kayak himpunan dan lain-lain. Tapi himpunan kan masuknya ke set gitu. Nah, kalau sekarang kita ke datanya. Jadi untuk tipe list ini itu data yang apa sifatnya itu mutable. Jadi itu kayak data itu jadi data itu nilainya itu bisa diubah, bisa nambah, bisa menghapus, bisa masukkan elemen-elemen, itu bisa. Kita langsung praktekin aja ya. Misalnya aku punya data itu, nah data misalnya bilangan prima ya. Bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 17. Ya kan ya? Iya, Kak. Nah, benar. Nah, kalau data ya udah berarti ini kan merupakan data ini ya, bilangan prima gitu ya. Kalau misalnya di ini kan sama aja dia bilangan inter gitu. Bilangan string ya kan. Nah, kalau misalnya aku mau buat bahwa data itu adalah float. Float itu apa? Ayo, yang kemarin float itu yang desimal gitu. Kalau atau integer gitu, boleh. Itu kan termasuk merupakan termasuk data list. Nah, nanti kita pokoknya apapun yang mau di list itu bisa, mau integer, mau string itu bisa. Oke, kita ini ya, misalnya 1, terus kalau misalnya integer misalnya kita pakai selamat siang guys. Oke. Terus misalnya kita pakai float 1,12 kayak gitu. Sama aja nanti kalau kita print, nah itu misalnya kita mau print yang data, nah kita run, nah bakal keluar data yang list. Nah kalau kita mau data yang kedua yang ada yang random ini gimana? Sama. Jadi kalau list itu yang masuk tipe list itu itu boleh apapun mau datanya boleh kayak gitu. Tapi perlu diingat kalau list itu harus menggunakan apa? Menggunakan tanda kurung yang tegak. Ini tanda kurung apa ya namanya? Kalau list itu harus tanda kurungnya tegak. Tanda ya gitu loh. Nah, kayak gitu kan. Kalau kurawal kan ada gitunya. Jadi kalau tanda tegak ya udah kayak gitulah. Oke, ngerti ya? Baik, Kak. Kenapa berapa? Oh, selamat. Oke. Mana sih daftar? Oke. Makasih ya. Oke, maaf ya, lanjut. Kemudian kita coba mengutak-atik data ini. Ya, kita coba menggunakan data yang variabel ini, data prima ini. Yang pertama itu coba kita buktikan. Tadi kan dibilang kalau list itu bisa bersifat kan mutable, jadi dia bisa di apa-apain itu bisa. Misalnya kita mau mengakses data list, ya kan? Coba kita mau mengakses. Nah, caranya gimana? Maksudnya, jadi kalau kita mengakses itu kita menginputkan kembali. Nah, caranya gimana? Nah, kalau mengaksesnya itu, ini dimulai dari 0. Data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kalau pakai mengakses data dari data ini, itu mulai dari 0. Jadi 2 ini adalah 0. Misal, 2 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti
Berarti maksudnya gimana, Kak? Jadi gini. Misal kita pakai sub data 1 ya. Sub data 1 itu adalah datanya dari ini, dari himpunan ini kita ambil yang nomor 3. Oke. Maka di ini ya. Di print sub data 1. Nah, ini maksudnya gimana? Kan kayak tadi ya, dibilang tadi kan dimulai dari yang nomor 2 itu 0, 1, 2, 3. Berarti 3-nya adalah berapa? 7. Gitu ya? Paham? Gampang kan? Itu kita kayak menginput data gitu. Kalau misalnya aku maunya 0, gimana? Kalau 0 pastinya ke 2. Kalau misalnya aku mau minus, nah kalau minus itu dari belakang, misalnya minus 1. Jadi kalau minus 1, ini dari 0. 0 ke 1, harusnya 13, kita coba. Oh, minus 1 itu 17, jadi 0-nya di belakang itu nggak ada, jadi nggak ada minus 0. Coba kita coba minus 0 ya. Pasti 2. Oke, kalau 0 itu tetap kedua. Kalau min, jadi seperti yaitu, seperti ini loh, Dek. Garis apa namanya? Garis Kartesius Kartesius ya apa ya? Yaitu pokoknya yang dari 0 min 1, min 2, habis itu yang 0, 1, 2, 3. Kayak gitu. Jadi urutannya kayak gitu dari data. Oke, itu adalah mengakses data list kayak gitu. Dia pakainya urutannya seperti itu. Kemudian kita coba, itu kan yang pertama kita coba mengakses kan. Kemudian yang ini kita coba yang namanya memotong data list. Rame banget ya. Gimana Kak maksudnya memotong data list? Jadi memotong data list itu kita kayak ambil data dari data ini. Misal kita mau ambil subdata 2 sekarang ya. Subdata 2 itu aku mau ambil subdata 2 itu aku mau mengambil data data 2. Data 2 ke 4. Nah, kalau 2 ke 4 berarti kan 0, 1, 2. Berarti angka 5 sama, kalau 7 kan 3 sama 9. Nah, kalau 2 ke 4 berarti dia itu 4-nya nggak masuk. Berarti ketiga. Jadi 2 sama 3 aja. Jadi di sebelumnya 4 kayak gitu. Sebelumnya 4, 2 juga ikut kayak gitu. Coba kita print. Nah, berarti cuma 5 sama 7. Gitu. Oke, ada yang mati lampu ya? Ya, Kak. Ada yang mati lampu. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya ini kan di-record kan nanti di ini ya, ditaruh di drive gitu loh. Kasihan. Aku tuh kenapa aku mau di-record? Karena gini, kasihan juga kan adiknya kan kayak gitu, terus nanti aku takutnya kalian nggak ini gitu kan, aku kasihan gitu. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Ini yang tadi 2 ke 4 ya. Sekarang coba kalau misalnya aku nggak mau batasin awalnya di mana. Coba kalau semisal subdata ke-3. Ya internetku juga ini. Udahlah, coba bismillah. Subdata yang ketiga berarti kita coba data terus ke-4 semisal. Jadi kalau misalnya ke-4 urutan datanya mulai dari 0, 1, 2 sama 3. Coba ya, kita buktikan. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Gampang kan?
Terus kalau misalnya ini kan data cuma satu, datanya cuma satu kan, bilangan prima ini. Kalau semisal mau nambah data lagi, nggak masalah. Coba kita tambah data lagi. Misalnya kita coba data yang kedua ya. Oke, kita coba data yang kedua. Bahwasannya kenapa ini nggak bisa di... Tunggu ya. Mohon maaf. Masih ya. Sebel kan aku. Tunggu ya, sabar. Oke. Ini aku keluar kan? Keluar, Kak. Bentar, aku ini lagi. Share screen. Maaf ya. Ya, Share. Udah? sudah. Oke. Misalnya kita buat data 2. Data 2-nya misalnya angkanya udah random aja ya. 100, 200, 300, 100. Misalnya kita buat data ini, kita coba buktikan bahwa data tipe list itu bisa kenapa sih? Nah, bisa menambah list ya. Kita menambah list dulu. Menambah listnya berarti gimana caranya menambah list? Misalnya kita buat data yang ketiga. Oke. Caranya berarti yang data pertama ditambah sama data kedua. Itu aja, udah. Data ditambah data kedua. Oke. Terus kita print data yang ketiga. Nah, jadi kalau misalnya menambah data list, maka bisa data yang pertama ini yang kita buat ke data yang kedua. Nah, jadi nanti listnya bakalan gimana? Ya bakal langsung gabung. Namanya juga menambah list, ya kan? Oke, gampang kan? Habis itu, ada lagi yang namanya menambah gini, menghitung banyaknya elemen. Nah, maksudnya elemen yang mana? Elemen dari data itu. Elemen. Misalnya banyaknya list gitu ya. Atau bingung misalnya banyaknya listnya. Oke. Nah, gimana kalau cara hitung banyaknya list? Berarti tinggal learn data. Misalnya kita learn data, terus nah, jadi data ini ada berapa? 8. Gitu. Kalau mau data 2, misalnya 800-nya dihilangin, terus kita datanya yang kedua, berarti ada 7. Gitu. Oke. Ini rumus untuk menghitung banyaknya list ya, script-nya kayak gitu. Habis itu kita coba yang namanya ini menambah konten list, ya kan? Dengan menggunakan metode
Slicing. Oke. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya langsung kita coba ke ininya. Maka data yang tadi kan kita mau menambahnya jadi pakai ini. 3 terus misalnya ke 5 ya. Terus kita buat gini sama dengan 11. Nah, jadi kita kayak nambah 3 ke 5 ini maksudnya apa? Yang ketiga yang mana? Ini sama yang kelima itu bahwa dia akan berubah nantinya. 2. Oke, misalnya kita rubah ke 11 sama 12 gitu ya. Kita coba dulu. Kalau kita print, print datanya, maka coba kita run. Nah, jadi yang ke-3 sama 5-nya itu bakalan berubah. Jadi 11 sama 12. Kayak gitu. Oke, jadi ini kayak merubah gitu loh, merubah data itu. Jadi tinggal pakai ini, data yang keberapa itu mau dirubah. Jadinya dia bisa berubah. Misalnya kita maunya nggak mau 11-12, maunya 30 sama 1 gitu ya. Coba kita run. Nah, juga berubah gitu. Itu caranya merubahnya pakai metode list kayak gitu. Oke. Habis itu, jadi benar-benar kalau misalnya pakai list itu benar-benar kayak ini bisa dirubah, apapun dirubah. Tapi harus ini ya, kalau list itu patokannya dia pakai kurung yang kayak gini. Nah, soalnya nanti beda-beda tipe list, tipe dictionary, tuple, terus tipe set, gitu nanti beda-beda. Terus lanjut kita Kalau semisal itu, gimana? kalau itu kan data 3, 5 jadi 30 sama 21. 3 terus ke 5. Tapi yang di itu ada 3 angka, misal 30, 21 sama sekian. Nggak bisa berarti ya? Kita coba. Nah, misalnya 3 gini. Ini kalau ini kan tadi aku udah bilang kan kalau misalnya 2 itu ke 4. Jadi nanti kalau 2 ke 4 dia bakalan 2 sama ke 3 kan sebelumnya 4. Kalau misalnya adik mau ke 3 sama ke 6 ya, sama 6 berarti yang berubah yang mana? 3 4 sama berapa? 5. Sebelumnya 6. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bisa ditambahin 3 4 5. Jadi ditambahin ini. Jadi nambah berapa? 2 ya? Iya. 3 4 5. Oh enggak. 1 aja. Nah. Coba kita run apakah berubah? Belum aku print ya. Print. Nah, bisa? Paham nggak? Paham kan? Kalau semisal itu 3 sampai 6 tapi cuma ada yang diubah 2 gitu berarti nggak bisa, Pak? Apa gimana? Nggak bisa kan kalau maksudnya 3 sampai 6 itu tuh yang berubah cuma 3, 4 sama 5 gitu. Jadi sebelumnya 6 tapi dia pakai 3 gitu. Kayak gitu kalau pakai ini. Jadi kalau misalnya kamu pakai 3 sama 4 berarti yang berubah cuma 3 aja. Paham kan maksudku? Pokoknya yang belakang ini, yang 6 atau 4 atau berapa ini adalah sebelumnya. Ini kan 4, berarti dia sampai ke 3. Kalau ini 6, berarti dia sampai ke 5. Kayak gitu. Oke, aman? Oke, itu adalah menambah konten. Menambah atau merubah ya, ini merubah. Kemudian lanjut yang terakhir nih ya, adalah ini menambah list. Jadi kita mau nambahin list itu sendiri. Misal ini adalah menambah list. Nah, kalau menambah list itu bukan menambah ini ya. Maksudnya
kalau ini data 1 ke data 2 gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau menambah listnya misalnya cuma 1 atau cuma 2, itu bisa menggunakan ini. Jadi seperti apa? Jadi kayak gini. Data dot ini kan maksudnya kenapa data, karena kita pakai data ini. Kalau misalnya kita mau pakai data yang 2, berarti kita tulis data 2 gitu. Kita pakai data aja ya. Data habis itu append. Oke. Nah, coba kita mau nambah habis 17 bilang menerima adalah 19. Kan? Habis itu kita print nih datanya. Print data. Sekarang jadi nambah 19 kayak gitu. Ini bisa cuman 1 nambah gitu. Kalau misalnya kita pakai data 2 juga bisa data 2 gitu. Jadi kita pakai data 2 sesuai dari variabel. Sesuai variabel. Nah, jadi nambah 19. Tapi janganlah kalau data 2 jelek, nanti kan kita ininya bilangan prima ya. Oke. Dah paham? Ini kita dari data list. Masih data list. Paham? Ada yang ditanyain? Ada sih. Ada yang ditanyain dari tipe list? Udah ya? Lanjut? Aman? Aman. Aman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tipe... Oke, kita buat ini aja dulu. Ya ampun kan. Oke, kita buat ditulis di sini. Yes. Oke. Sekarang pakai tipe dictionary. Benar kan tulisannya ya? Benar lah. Oke. Ini kok nggak bisa sebentar. Oke, sebentar ya. Ini udah masuk semua atau ada yang belum? Yang tadi aja ya, cuman itu tadi ya? Saya udah masuk, Kak. Oh, udah masuk. Iya, nggak masalah. Oke, kita... Nah, udah ya, lanjut ke dictionary sekarang. Nah, terus kalau tipe dictionary itu kayak gimana? Jadi, ini tuh kayak bentuknya itu kayak mapping. Jadi, dia tuh bersifatnya itu asosiatif. Maksudnya asosiatif gimana? Nanti kita ini ya. Jadi, kalau dictionary itu dia cuma ada namanya key sama ada namanya kunci sama value. Nah, ada kunci sama nilainya. Masih bingung kan? Jadi kita coba langsung aja. Misal kita buat ini aja. Member. Ya, member tiket atau member apalah, member kantin kali ya. Pertama kita buat member 1, gimana? Nih. Jadi misal di member itu biasanya kalau di member itu kan ada ini ya, ada apa namanya? NIM, ada nama, ada dia punya kartu apa gitu. Kita coba dulu. Nah, kalau tadi di tipe list dia pakai kurungnya yang tegak ini. Nah, kalau dictionary dia harus pakai kurung Kurawa. Jadi harus dibedakan. Jadi kita coba jangan lupa untuk tanda petiknya ya. Kita coba yang pertama adalah NIM. NIM, habis itu NIM-nya misalnya 1961000. Nah, oke. Setelah itu, nah, kita buat yang namanya nama. Misalnya namanya Budi.
Oke. Lanjut, apalagi yang ada di ini? Yang ada di member itu apa ya? Ini aja kartu status member. Status membernya silver misalnya. Nah, jadi untungnya apa? Kenapa? Oke, jadi untungnya apa? Untungnya pakai ini adalah kita itu bisa, kan kalau data kayak gini ya, kalau data kayak gini itu kalau misalnya ini ya data list, itu cuman kita mengakses yang data aja dari data ini. Nah, kalau tipe dictionary ini kita bisa akses satu-satu, bisa pakai name, bisa pakai nama, bisa pakai status member. Jadi kayak gimana nantinya? Nantinya akan seperti ini. Nah, jadi nantinya kita print dulu. Coba kita buktikan. Print printnya member 1. Kita coba print member 1 dulu. Nah, kalau print member 1 pasti dia muncul semua yang ada di member itu. Contoh name-nya segini, namanya ini, statusnya kayak gini. Nah, terus kan sama kayak data sama kayak tipe list ya, enggak. Kita ini yang istimewanya ada yang namanya, misal ini kan member 1. Terus kita mau akses status membernya, misal kita mau akses status membernya. Jangan lupa apa? Ketik. Nah, ini. Oke. Nah, coba kita run ya. Status member, bener kan ya? Coba kita nggak usah pakai ketik. Member 1. Oke, run. Run. Mana ya ini? Oke, ini member. Nah, ini yang lebih semua, guys. Jadi variabelnya kita salah. Oh enggak, oh ini juga variabelnya. Terus ini. Oke, kita coba kan. Nah, oke, jadi tuh ini ya, variabel data itu penting banget. Kayak tadi tuh kan kita pakai E aja salah, soalnya yang di sini tuh nilainya dia pakai A kayak gitu. Terus kalau misalnya pakai ini, kalian tuh jangan lupa petik ya, dalam kurung atau apa, tapi yang berupa nama, kayak berupa variabel, jangan lupa pakai. Oke, ini kan tadi status member, kita coba sekarang namanya. Kita coba sekarang namanya. Oke. Nah, kalau kita run, oke. Nah, jadi kayak gitu. Paham? Oke, Kak. Oke. Ini kan kita pakai apa namanya? Pakai member ya. Maksudnya dictionary itu kan kamus. Jadi gimana boleh? Ini boleh dipakai kamus boleh. Misal untuk cat itu adalah kucing. Nah, terus jangan lupa untuk ininya. Terus misalnya apa lagi? Chalk. Oke, kita buat namanya anjing. Nah, terus misalnya ini mau kita buat yang cat, maka nah kayak gitu. Jadi dictionary itu nggak hanya kalau buat kamus boleh, buat sesuatu yang sedikit buat kita berguna nanti kalau misalnya mau membuat data atau apa juga bisa dibuat kayak gitu.
Itu untuk gunanya dictionary. Tapi pembedanya apa? Ya jangan lupa ini dalam kurungnya kayak gitu. Tuh beda banget. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita buat kurung kayak gini, itu nggak bisa. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk tipe dictionary-nya? Nggak ada. Nggak ada ya. Lanjut kita ke tipe apa selanjutnya itu ya? Tuple. Aduh, itu UKM apa? Ya ampun, kok rame banget ya. Tipe tuple. Ini sebelah ini kayak Mapala ya. Oke, kita sekarang ke tipe tuple. Jadi tipe ini apa? Tipe tuple itu sama kayak tipe list, tapi cuman tipe ini tuh nggak bisa ditambah, nggak bisa kurang, alias apa ya, fix data itu sendiri kayak gitu. Kalau misalnya yang ini, yang data list, aduh macet lagi. Kalau misal data list itu kan tadi kita bisa menambah dari data satu, nambah data lagi, terus habis itu yang apa namanya, kita bisa pakai data append itu loh, yang tadi 19 kita tambah, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau tipe tuple ini nggak bisa, dia cuma cornerstone lagi. Oke. Kalau tipe tuple ini dia nggak bisa, cuman ngerubah, bisanya cuma rubah. Coba kita coba ya. Kalau list tadi itu kalau si list ya, kalau misal list, dia itu misal kita coba yang namanya bilangan ganjil. Oke. Bilangan ganjil ya. Misalnya kalau ganjil itu kurungnya jangan lupa dia kurungnya tegak itu ya. Misal kayak gini. Nah, kalau ganjil kan seperti ini. Nah, kalau yang tuple itu pakai misalnya kita pakai gini. Kalau tuple itu kurungnya pakai kurung biasa. Nah, itu ya. Kalau tadi gimana? Kalau yang data tipe list tadi pakai kurungnya yang tegak tadi. Kalau yang dictionary kurungnya yang kurawal. Kalau yang tuple dia kurungnya pakai kurung yang biasanya. Misal kalau genap kan 2, 4, 6, 8. Nah, gitu. Terus, apalagi yang bisa kita gunakan untuk tuple-tuple ini? Kita bisa gunakannya menghitung, ya, sama kayak ini. Menghitung dia pakai len, sama. Dia juga bisa digunakan untuk ini. Kita ketikkan len. Lennya misalnya kita coba yang genap, pastinya yang genap. Oke, coba ya dirun. Nah, bisa kan? Nah, jadi kalau tuple itu seperti itu. Cuman dia nggak bisa dirubah, nggak bisa ini. Tapi kalau mengubah data, kita ini kan tadi itu adalah menghitung banyaknya list. Nah, kok macet? Nah, terus kita coba yang sini ya. Kita coba yang maaf ya. Maaf guys. Yang tadi kan kita menghitung banyaknya list. Habis itu kita coba mengubah data. Tadi kan aku janji kalau data itu bisa dibuat mengubah, cuman nggak bisa ditambah seperti itu. Oh, oke. Kita namanya mengubah data. Seperti apa mengubah data itu? Jadi caranya seperti ini. Misal yang genap tadi, bilangan genap tadi, yang kedua.
Ya. Yang kedua itu kita ganti sama 2. Sekarang kita print. Coba print yang genap. Oke, ini yang mana yang errornya? Jadi yang merubah, tunggu, ini kan kedua ya. Tunggu, aku nggak bisa ini ya. Oke, kita coba type tipe. Oke, kok masih error yang tuh mana ya? Oke, ini coba pakai yang kurung. Oke, wow. Jadi 2 ini 2. Kok susah? Coba kita rubah. Hah? Saya mau cewekku. Sebentar ya, sebentar. Oke, maaf ya, Rek. Ya jadi seperti ini kan, aku di SC itu ada ini, ada apa namanya, ada yang harus diselesaikan. Jadi ini nyambi, ya kayak gitu. Maaf ya. Oke, untuk mengubah data ini kan seperti tadi ya, seperti tadi karena ini, tunggu, menambah, mengubah. Oke, kayaknya untuk mengubah data, untuk mengubah data di tipe tuple ini, kayaknya nggak ini deh. Tapi nanti coba di ini ya. Pokoknya rumusnya itu biasanya gini, genap, nih ya, genap, habis itu apa yang dirubah itu yang mana gitu. Misalnya yang kedua gitu ya, kita rubah sama dengan 2 kayak gitu misalnya. Kita mau ngerubah yang mana kayak gitu. Kayak yang ini sebenarnya yang 11. Nah, yang ini. Kayak yang ini. Kayak gini. Ya, kayak yang ini tuh. 3 ke 6 tadi. Tapi karena error, kenapa error? Ya, nanti aku cari tahu kenapa error. Oke, maaf ya. Ya, jadi kalau tuple itu secara singkat dia itu ini apa namanya nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah itu nggak bisa kayak misalnya yang tadi data 1 sama data 2 itu nggak bisa ditambah untuk yang tipe tuple ini. Lanjut yang keempat, ya ada yang ditanyain nggak yang tipe tuple ini? Kak, maaf tadi aku sempat keluar. Nah, tuple ini tadi apa? Aku nggak, karena tahu-tahu udah. Kenapa? Yang tipe tuple. Iya, tipe tuple. Jadi diulangi lagi nih. Oke. Cuma namanya aja, Kak. Apa? Kenapa? Itu apa? Cuma itunya aja sih. Iya, kalau tipe tuple ini sama tipe data yang list. Kalau tipe data list, cuman dia tuh yang tipe data list itu data yang data list yang bisa dirubah, bisa ditambah. Tadi kita ada apa lagi di sini kan banyak aspeknya. Bisa dipotong, bisa ditambah, bisa di apa namanya akses datanya gitu kan ya. Nah, kalau di data tipe tuple ini dia benar-benar fix gitu, datanya benar-benar yang itu gitu. Nah, nggak bisa ditambah. Oke. Kayak gitu. Kalau merubah seingatku bisa, tapi kok tadi error ya? Coba nanti bisa dilihat, bisa di eval. Nanti ku cari tahu kenapa errornya di mana. Nanti ku jadi apa namanya di WA grup. Ada yang ditanyain lagi, Desan? Enggak ada. Oke. Lanjut ke tipe mana ya?
tipe set. Nah, ada yang kalian kan ini ya, jurusan pasti tahu set itu apa? Ada yang tahu? Teori apa? Logika himpunan? Ayo. Jadi set itu adalah himpunan. Masa lupa? Ya, jadi tipe set itu adalah himpunan. Himpunan itu sendiri. Gitu. Tunggu sebentar. Maaf ya, ini agak lemot laptopku. Kenapa selalu seperti ini? Oke, apa-apa. Lanjut ke ini. Ini aku macet ya? Mohon maaf ya. Agak macet-macet, Pak. Iya nih, kesel. Oke, udah. Di tempat kalian hujan nggak? Hujan ya? Rawan. Udah mau hujan, Kak. Udah mau hujan ya? Oke. Takut ada yang mati lampu. Kalau set itu adalah tipe dia itu himpunan. Ini aku macet nggak? Macet ya? Aduh, maaf ya. Iya. Di sini juga udah hujan, makanya tuh kayak mohon maaf ini not responding, makanya aku bingung. Oke. Habis itu Oke, kelihatan? Jadi saat itu adalah tipe list, tapi dia masuk ke himpunan. Himpunan kan banyak ya, himpunan itu banyak banget. Apa misalnya ya, apapun lah yang bisa dihimpun ya. Nah, karakternya apa? Kalau yang set, kalau tadi kan tuple itu kan cuman nggak bisa diapa-apain itu ya, dia itu adalah bilangan yang fix gitu kan. Nah, kalau himpunan itu apa? Dia itu nggak punya urutan, jadi urutannya pasti banyak banget kan. Dan nanti kalau misalnya kita buat ke sini itu maka himpunannya itu adalah acak. Kita coba. Misalnya apa ya yang banyak itu ya? Apa dong? Kita coba ini aja, superhero. Enggak, ini jurusan apa ya? Nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Maksudnya paham tipe-tipenya itu paham. Nanti kalian aplikasikan ke bilangan apapun juga bisa kayak gitu. Misalnya kita superhero ya. Oke, jadi aku tulis karakteristik dulu biar nanti ngerti. Karakteristiknya itu adalah tidak punya urutan. Ya, dia kan tadi ya seperti itu, nggak ada urutannya. Gimana maksudnya? Oke, kita buktikan di sini. Bahwa superhero itu apa aja ya? Ayo apa aja deh? Apa aja? Nah, apa aja superhero itu?
Batman, Batman. Wonder Woman, Batman. Habis itu Aliman. Alien. Hah? Coy. Iron Man, Oh iya. Apa itu namanya? Iron Man. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi guys? Apa lagi? Catwoman. Oh anjay, ini siapa nih yang bilang coy? Saya Kak. Siapa? Nggak masalah. Ini tuh kebanyakan kalian lihat Avenger deh. Nggak masalah, nggak masalah. Catwoman. Habis itu tadi apa lagi? Spiderman, anjay. Spiderman. Nah, ini kita buat himpunannya seperti ini. Ini biar bisa ditaruh di bawah. Nah. Terus seperti apa? Nah, kita coba print. Superhero-nya. Superhero. Kita buktikan bahwa kayak apa aja gue. Nah, nih kalian lihat kalau di print dia bakalan acak. Batman-nya yang pertama, Iron Man-nya malah yang ketiga, yang Catwoman-nya malah yang kedua gitu kan. Nah, bahwa karakternya tipe set ini nggak ngurut, nggak bisa ngurut gitu. Jadi nanti dia itu adalah nggak mau urut ya, nanti kalau di print dia bakalan nggak urut kayak gitu. Nah terus apalagi yang ada di sini? Nah di sini itu karakternya juga ada yang namanya ini. Kalau misalnya ini kan satu-satu ya. Kalau misalnya double, misalnya Batman-nya itu ada 2, Iron Man-nya ada 3, nanti dia dihitungnya cuma 1. Biasanya kalau tipe dataset itu ada di kayak mau mencari mean, apalagi median, modus gitu kan. Nah, jadi datanya cuma 1, padahal banyak gitu. Jadi karakteristik lagi. Karakteristiknya apa ya? Dibilangnya itu apa ya? Frekuensi. Kalian sudah ini nggak? Statistika matematika. Statistika apa sih? Statistika apa sih? Adanya Teopol. Oh, belum statistika belum ya? Belum. Statmat belum. Statmat belum. Oke. Nggak masalah. Nanti di statmat kan ada kayak gitu ya. Nanti di statmat ada frekuensi apa gitu. Nanti ada frekuensinya gitu. Jadi ini frekuensi, misalnya kita buat frekuensi, ini pakai kalimat biasa ya. Frekuensi datanya itu jika ada 2, maka dihitung 1. Oke, kita coba di sini. Susah ya. Kita coba misalnya ini kita oke, kita coba. Nah. Terus kita buat variabelnya yang berbeda. Misal Batman-nya ditambah ada 2. Nah, habis itu udah. Misalnya Catwoman-nya juga ditambah. Nah, hasilnya kayak gini ya. Ini kok nggak urut ya, Bun? Oh, nggak masalah. Terus kita run. Nah, bakalan tetap 1. Sama ya. Ini superhero 2. Nah, superhero 2-nya tuh tetap 1 kayak gitu. Jadi untuk bilangan sebanyak apapun, tapi kembar itu dihitungnya cuma 1 yang ada di data itu sendiri kayak gitu. Oke? Terus di sini apalagi yang di sini? Nah, nanti kita coba yang namanya menambah apa namanya ya? Menambah list di data. Nah, tadi udah di atas, gimana yuk rumusnya? Lupa ya kamu ya? Ayo apa?
Ada yang ingat nggak? Yang kalau nambah tadi? Aku lupa. Ya, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi. Caranya gimana? Variabelnya yang mau ditambah ditulis. Misal kita mau nambah yang superhero yang pertama ini ya. Superhero, habis itu caranya gimana? Dot, add. Nah, ingat kan? Misalnya kita nambah, apa lagi superhero-nya? Nambah apa? Nambah apa ya? Superhero itu apa aja sih? Aku bingung. Kenapa nggak angka ya? Unam. Tapi kan yang penting paham kan? Oke. Kita tambah apa lagi ya superhero-nya? Misalnya Gundala Raja Petir. Coba kita run. Nah, nanti bakalan nambah kayak gitu. Itu sih. Terus istimewanya di sini apa lagi? Istimewanya di sini apa lagi gitu ya kan? Nah, kita ini yang paling seru. Yang pasti ya nanti kita gunakan. Tapi aku lihat ini di apa namanya di draftnya bapaknya ini kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak apa-apa ya, nambah-nambah ya, nambah-nambah. Jadi itu misalnya karena ini tadi susah superhero-nya kita buat bilangan ganjil aja ya, ganjil, genap. Ini namanya adalah gabungan dan irisan. Nah, ini ada di logika dan himpunan ya. Gabungan dan irisan. Nah, jadi nanti misal ada yang namanya ganjil. Ganjil itu berapa? Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Habis itu, sapinya siapa tuh? Sapi juga. Sebuah, gak apa-apa, gak masalah. Kita kan, dulu aku pernah bilang kan, bersifat santuy. Genapnya gimana? Genap berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Misal. Habis itu bilangan apa lagi ya? Misalnya prima. Primanya ada 2, 3, habis itu 5, 7, udah ya? 7 gitu kan. Terus gimana gabungannya? Jadi gini, print habis itu kita coba diganjil sama genap ya. Kita buat gabungan. Jadi kalau gabungan itu ganjil dot union. Ini habis itu kita buat yang genap. Oke. Coba kita run. Oke, ini kenapa? Print ganjil genap. Kenapa? Oke, biasanya siapa? Oke, ya bisa. Habis itu ganjil sama genapnya. Ini kenapa UIN? Roy, kenapa UIN? Di situ kadang. Nah, ini kalau misalnya kita pakai union berarti gabungannya. Kalau gabungan berarti kan semuanya ya kan? Kalau gabungan berarti semuanya, gitu kan? Yang diganjil mana, yang genap mana bakalan digabung kan kayak gitu. Kalau union, ya. Jadi gabungan dari ganjil sama genap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Nah, terus kalau itu kan yang gabungan. Terus kalau yang irisan seperti apa? Kalau irisan itu pakai intersection coba ya. Intersection, bismillah bisa. Intersection. Kalau irisan dari ganjil sama genap, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak ada. Nggak bisa kan? Jadi kita coba ke prima. Kan? Nah, jadi irisannya ada 3, 5, sama 7.
Paham? Ini kenapa ada ini? Karena ini. Karena ini, guys. Ada printnya ada 2. Nah, bisa? Paham ya? Ada pertanyaan di yang tipe set? Enggak ada. Ada? Enggak. Enggak. Oke, jadi tadi ini kita belajar ada tipe list, tipe dictionary, tipe tuple, sama tipe set. Yang perlu diingat itu adalah apa? Apa tadi? Kalau tipe set dia pakai kurungnya yang tegak. Kalau yang dictionary dia pakai kurawal. Kalau yang tuple dia pakai yang ini dalam kurung. Kalau tipe set juga dia pakai yang kurawal kayak gitu. Kalau tipe yang dictionary itu gini ya. Kita buat yang ini aja. Habis ini aku save ini ya, aku taruh di grup ya biar kalian nggak lupa juga ininya. Filenya. Aku tulis gini deh. Perlu diingat. Oke. Kalau misalnya tipe list dia pakai apa tadi? Ayo, apa? Pakai kurung yang kotak. Pakai yang ini kan? Kalau namanya tipe nah, dia pakai apa? Kurung yang biasa. Kurawal. Dictionary bukan tuple. Kurawal. Kurung kurawal sama titik 2. Nah, kurung kurawal sama titik 2. Titik 2 tadi gunanya untuk apa tadi? Yang tadi loh, misalnya kan, dia akan jadi apa? Kan? Ya. Oke. Titik 2 gini ya. Biar nggak bingung. Ini sama ini. Jangan lupa apa? Kok? Nah. Oke. Lanjut. Habis itu tipe apa lagi tadi? tuple. Dia pakai nah, ya. Terus tipe Set. pakai kurung itu. Oh, apa? Kurawal aja. Oke, paham? Oke. Ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Ali banyak pertanyaan, Kak. Paham. Hah? Banyak pertanyaan? Ali banyak pertanyaan. Oh, Ali. Ini mana nih Ali nih? Ali. Ayo, tunjukkan wajahmu. Udah nunjukin kali tadi. Oh, udah. Mana nih Ali nih? Ayo. Pertanyaannya apa? Udah? Nggak ada? Sudah? Udah. Berarti bisa dicukupin? Ya, bisa. Bisa? Oke, karena mendung juga nanti nggak efisien ya. Kalau mendung juga sinyal dan lain-lain. Gitu. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa tanya via chat. Tanya aja, nggak masalah. Oke. Via telepon. Via Coy. PC. Dasar Anda. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalian mau telepon, mau VC, nggak masalah. Oke. Semoga nanti kalian UTS-nya ini ya lancar. Nanti aku tanyain UTS untuk praktikum apa ke Pak Hisham. Nanti biar kalian belajar dulu. Terus kan untuk yang tipe yang bab 2, yang variabel itu kan kalian banyak membaca sendiri ya, mandiri ya. Jadi untuk yang itu nanti kalian kalau mau belajar dan nggak ngerti bisa chat aku. Terus apa lagi ya? Udah sih itu. Terus ini nanti aku save, aku kirim ke grup. Mungkin kalian mau mencoba, tapi ya kalian mencoba mempraktekkan lagi gitu. Kalian kepo gitu, nggak masalah. Terus udah itu sih dari aku. Kalau ada pertanyaan yang penting kalian nanti tanyain. Udah cukup. Udah kan nggak ada pertanyaan kan? Bisa dicukupkan ya? Siap. Oke.
Udah, sekian dari aku. Jangan lupa desanya nanti ini ya, rekamannya taruh di Google Drive. Biar nanti kalau yang adik-adik yang datang dan putus-putus karena ini di sini hujan ya, bisa dilihat lagi. Oke. Itu sih sekian dari aku. Terima kasih atas partisipasinya kalian untuk mendengarkan kuliah hari ini. Udah cukup dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.